Tapi pada kenyataannya jawabannya adalah tidak ada tips atau trik khusus agar bisa diterima di sini. Ini disclaimer juga kalau orang Arab itu nggak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Wa marhaban bikum bersama Zahra Ramadhani dan Nalita Widya Umari. di sini kita bakal bahas tentang bagaimana sih prosedur pendaftaran di Al-Qasimiyah University. Oke, sebelum itu Nalita ini sebenarnya siapa sih, Kak? Sekarang aku mahasiswa ya, mahasiswi di Al-Qasimiyah University semester 7 di jurusan Sastra Arab di Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, jadi guys di sini for your information aja kita itu punya organisasi yang khusus mahasiswa Al-Qasimiyah dan Kanalita di organisasi tersebut menjabat sebagai posisi Divisi kemahasiswaan. jadi divisi kemahasiswaan sebenarnya ngapain aja tuh Kak tugasnya? Oke, jadi divisi kemahasiswaan ini teman-teman bertugas untuk membantu proses atau prosedur teman-teman Indonesia yang ingin mendaftar di Al-Qasimiyah University. Oke Kak, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi ada nggak sih Kak sebenarnya tips khusus dari Kak Nalita itu sendiri untuk masuk ke Al-Qasimiyah? Ada nggak Kak kira-kira? Jadi pertanyaan ini teman-teman gak cuman banyak ditanyain di kamu kali ya Don ya, tapi juga di aku banyak dan di divisi kemahasiswaan secara umum banyak banget yang nanya ada nggak sih tips atau trik khusus untuk keterima di sini. Tapi pada kenyataannya jawabannya adalah tidak ada tips atau trik khusus agar bisa diterima di sini. Semua mahasiswa atau semua mahasiswi punya kesempatan yang sama, asalkan melalui prosedur yang memang sudah ditetapkan dari kampus, mulai dari daftar, kemudian nanti wawancara dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tips atau trik khusus agar bisa diterima di sini. Seperti itu ya Kak ya. Berarti nggak ada tips khusus nih? Nggak ada. Nggak Kalau ada. misalkan ada yang bilang, misalkan kamu harus hafalannya full atau nilainya harus sekian, itu nggak ada. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama dan kita sendiri, kami di divisi kemahasiswaan juga tidak tahu apakah rahasia yang dimiliki oleh kampus untuk menerima si fulan atau si fulanah itu seperti apa kriterianya, kami juga tidak tahu gitu. Oh, oke. Kemudian Kak, kan dari banyaknya persyaratan dan lain-lain, langkah-langkah apa aja nih yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendaftar di Al-Qasimiyah University? Oke, jadi untuk langkah-langkahnya teman-teman pertama pasti menemukan informasi yang valid ya. Teman-teman bisa follow Instagram kami, mahasiswa di sini, atau Instagram dari Perhimpunan atau Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Al-Qasimiyah. Namanya Aku ID ya, nanti ditulis sama Doni di sini teman-teman. Teman-teman itu wajib follow, kemudian teman-teman juga follow Instagram dari kampus dan juga rajin tuh ngecek website resmi dari kampus di www.alqasimiyah.ac.ae. Nanti mungkin Dani bisa lengkapin ya untuk ditaruh di sini biar teman-teman bisa akses. Nah, jadi pertama itu tadi menemukan informasi yang valid. Nah, untuk kalender akademik itu juga bisa diakses teman-teman di website resmi kampus. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa tahu, oh kampus akan buka nih di bulan sekian. Jadi teman-teman udah bisa mempersiapkan berkas. Nah, berkasnya itu harus berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya adalah mendaftar ketika pendaftaran sudah dibuka. Kemudian selanjutnya kalau semisal teman-teman lulus nanti akan ada sesi wawancara. Jadi hal yang harus dipersiapkan adalah tentu dari sekarang bahasanya yang cukup, hafalannya juga memadai, persiapannya sudah dari jauh-jauh hari. Kalau misalkan teman-teman belum siap, sekarang masih ada waktu kok untuk disiapin gitu. Mungkin itu tahap awal ya untuk proses kalau misalkan teman-teman mau daftar di sini. Oke, dari tadi langkah-langkah yang tadi nih, kira-kira teman-teman insya Allah udah bakal kebayang ya harus kayak gimana aja. Nah, sekarang masuk ke poin 3 Kak. Jadi kira-kira kita nih sebagai pendaftar hal-hal apa saja yang kita harus perhatikan ataupun harus kita hindari nih agar lebih berhati-hati lagi dalam proses pendaftaran di Al-Qasimiyah. Kira-kira apa aja nih Kak?
Untuk poin ini teman-teman sama seperti yang tadi, jadi kita harus tetap dapetin informasi yang valid karena banyak banget sekarang instansi-instansi atau apa ya program-program bohong yang mengatasnamakan alkosimia. Kalau misalkan kamu mau daftar atau mau lulus, kamu harus bayar sekian, misalkan kayak gitu. Sementara Alkosimia University sendiri tidak memungut biaya apapun kan untuk daftar, bener-bener gratis sampai datang. Itu bisa kita pastikan nggak ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu, kecuali tiket awal nanti kalau udah diterima, udah pasti diterima, udah dapat visa gitu. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi pastikan teman-teman dapat informasi valid. Kemudian selanjutnya adalah ketika mendaftar, banyak banget di antara para pendaftar yang merasa tidak dapat informasi apapun karena email yang mereka gunakan itu adalah email yang nggak aktif. Jadi kampus itu selalu memberikan informasi apapun teman-teman, revisi atau lulus ke tahap selanjutnya, e-visa, semua dikirimkan dan diinformasikan melalui email kita. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman daftar harus menggunakan email yang aktif biar tetap bisa dapat update kalau misalkan ada apa-apa. Mungkin itu aja sih secara garis besar di divisi kemahasiswaan. Berarti kira-kira ya Kak, kurang lebih jangka waktu pendaftaran itu berapa lama nih? Kayak mudahnya apa ya? Ya gitulah. Iya. Kalau untuk waktunya sendiri itu sebenarnya nggak pasti, tapi untuk pembukaan pendaftaran itu biasanya berkisar 3-4 bulan. Tapi mungkin ini tips, salah satu tips ya teman-teman, pasti kalau kita lihat pada kenyataannya di divisi kemahasiswaan setelah evaluasi, itu orang-orang yang mendaftar di minggu-minggu pertama itu sudah pasti punya kemungkinan lebih besar untuk bisa diterima. Minimal masuk ke tahap interview wawancara, karena kan kami juga tidak bisa memastikan ya apa itu yang tadi tips and trick biar bisa lulus, tapi minimal berkasnya sudah pasti dicek lebih awal oleh kampus. Kalau misalkan cukup, kalau misalkan sempurna, nanti ke tahap selanjutnya yaitu wawancara. Nah kalau misalkan wawancara teman-teman memang capable, pantas untuk diterima, insya Allah tentu itu akan lebih baik ya kalau misalkan daftar di awal-awal. Oke. Jadi juga nih Kak, banyak pertanyaan yang datang di Instagram aku. Kalau misalnya wawancara itu kayak gimana sih Kak sebenarnya? Nah, untuk wawancaranya sendiri teman-teman biasanya ya, ini disclaimer juga kalau orang Arab itu nggak suka bertele-tele, dan kalau misalkan sesi wawancara juga banyak banget yang diwawancara, bukan cuma kita satu orang, jadi mereka nggak butuh waktu terlalu panjang, terlalu banyak untuk mewawancarai kita. Untuk wawancara ini sendiri teman-teman itu biasanya ditanyain dalam 3 hal kayaknya ya. Pertama adalah seputar diri, kemudian yang kedua adalah seputar fakultas, alasan kadang-kadang ya, alasan kenapa milih alkosimia. Yang ketiga adalah khusus kita, jurusan kita apa. Misal nih seputar diri kayak nama, dari mana, kemudian nanti juga ada nomor pendaftaran yang diberikan kalau misal teman-teman daftar, itu juga harus dihafal. Nah untuk alasan sendiri ya teman-teman punya alasannya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah khusus jurusan kita apa. Misal kalau misalkan di adab tentang sastra Arab misalkan, mereka pasti ditanya seputar nahwu sorof atau membaca tulisan-tulisan yang tidak ada barisnya. Tapi kayak itu nggak masih ada juga sih Kak. Aku soalnya itu dapat. Ya. Seru baca. Emang mungkin secara umum bahasa Arab dasar itu harus bisa sih di semua fakultas dan semua jurusan. Kemarin terakhir untuk di fakultas syariah itu banyak juga tuh di antara teman-teman yang ditanya seputar hukum. Misalkan hukum kalau misalkan sholatnya begini gimana, kayak gitu secara basic aja. Kemudian selanjutnya kalau di Al-Quran misalkan jurusan qiraat, kemarin juga ada yang ditanya misalkan ada buku apa aja yang pernah kamu baca seputar qiraat, kayak gitu. Hafalan Al-Qur'annya juga walaupun tidak ada syarat tertulis, tapi usahakan teman-teman punya hafalan Quran minimal banget 2 atau 3 juz gitu. Sebenarnya itu berarti nggak wajib tapi akan lebih baik gitu. Karena dari pengalaman kami itu hampir semua fakultas, semua sesi wawancara ada pertanyaan hafalan Qurannya berapa. Walaupun kalau semisal kamu nggak punya, ya udah kamu nggak perlu bohong gitu. Iya jawab aja apa adanya Iya. Kak, berarti ya. Oke. Oh iya Kak, terus pertanyaan berikutnya nih Kak, banyak juga yang nanya ke aku, emang harus selalu anak pondok yang masuk alkosimia? Emang harus gitu Kak, karena bahasa Arab di sini?
Nah, untuk pertanyaan ini teman-teman nggak mesti ya, jawabannya tidak mesti karena pada kenyataannya di sini kami juga bersama teman-teman yang lulusan SMK dan juga banyak nih pertanyaan kalau misalkan paket C bisa nggak sih daftar? Bisa. Nah, dulu kendalanya adalah banyak di antara teman-teman yang paket C lulus pakai ijazah paket C itu merasa bahwa mereka nggak punya ijazah, nggak punya rapot. Nah, tapi setelah kita diskusikan sama teman-teman atau alumni yang juga daftar menggunakan ijazah paket C, sebenarnya mereka tuh punya rapot. Teman-teman yang paket C itu punya rapot. Teman-teman tinggal minta ke pihak sekolah. Jadi selama prosedurnya tepat, kemudian persyaratan teman-teman punya, insya Allah kita semua mau dari lulusan manapun itu punya kesempatan yang sama untuk daftar. Oke. Oh ya Kak, dan ada tutorialnya juga kan cara kayak gimana nih yang buat paket C daftar dan lain-lain di Telegram Aku ID, bener nggak Kak? Iya betul, jadi insya Allah di divisi kemahasiswaan kita sudah menyediakan ya semua informasi di bot Telegram yang bisa teman-teman akses melalui, kalau nggak salah di link tree bio Instagram Aku ID. Jadi teman-teman bisa mampir ke sana, kemudian teman-teman baca dulu sebelum bertanya hal-hal yang tidak tertera gitu, karena aku rasa kami sudah menyediakan semua informasi yang teman-teman butuhkan gitu. Dan sekarang insya Allah divisi kemahasiswaan sedang membuat sebuah buklet Masya Allah. untuk juga memudahkan proses pendaftaran. Jadi nggak cuma di bot Telegram tapi juga ada buklet khusus yang bisa kita sebarkan ke teman-teman pendaftar. Yeay, alhamdulillah sangat solutif sekali ya divisi kemahasiswaan ini. Oke guys, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kanalita yang sudah bersedia hadir untuk mengisi di konten aku hari ini. Oke, ada lagi Kak yang mau disampaikan? Udah cukup. Udah cukup beneran. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau pengen reach out kita, bisa menghubungi lewat Instagram, ada di sini, dan Instagram Kanalita. Yeay. Ada di sini. Jangan lupa ya kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM Instagram kami ataupun kalau tentang akosimia DM aku.id. Oke, jangan lupa dibaca ya Telegram dan lain-lain. Syukran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.